Alright guys, welcome to Jasper Cool ID. Dan balik lagi, kali ini gue bakal nge-review tentang UCL preview dari draw kemarin. Itu ada 4, jadi semuanya ada Porto Chelsea, ada Liverpool sama Madrid, ada juga Munchen PSG, sama satu lagi City sama Dortmund. Nah, kita bakal bahas satu-satu secara singkat aja. So, kita mulai aja dari Chelsea sama Porto. Nah, Chelsea sama Porto, ini kemungkinan besar kalau di atas kertas Chelsea ini yang bisa menang. Tapi dengan catatan, Chelsea ini terakhir ini masih cukup kesulitan buat cetak gol. Dimana kayak 3 strikernya ini, Timo Werner, entah Giroud atau Tammy Abraham, ini tiga-tiganya lagi nggak perform sebagai striker yang emang dituntut buat cetak banyak gol. Dan hasil Kai Havertz lebih banyak dimainin sebagai false nine, dan sejauh ini work well meskipun dia belum cetak gol juga. Tapi overall cara dia bermain sebagai false nine di eranya Thomas Tuchel sekarang ini benar-benar jadi formasi yang kuat juga buat di lini depannya. Tinggal masalah cetak gol aja. Habis itu di sisi kanan sama kiri juga ini tandemnya harus kuat, dan sekarang Hakim Ziyech ini dia udah cetak 2 gol di 2 match terakhir. Dari sisi kanan kiri ada Mason Mount atau Havertz, sama di sisi kanan Ziyech. Karena udah terbukti di 2 match terakhir, 2 tandem ini Ziyech sama Havertz ini benar-benar lagi klop banget. Dan Ziyech juga lagi performanya lagi oke banget. Habis di tengah itu wajib ada Kante, sisanya kemungkinan Jorginho sih, karena bakal lebih bertahan Portonya, jadi Jorginho bisa lebih bebas ngalirin bola, dan itu yang dibutuhin juga. Sementara Kante dia jadi tukang jegal. Nah, kirinya Alonso supaya ofensivitasnya lebih oke. Kanan lebih ke Reece James karena di counter kan, Odoi takutnya rentan juga. Habis itu ya back 3-nya kayak biasa, Rudiger, Christensen, Aspi. Itu udah paten lah. Sekali-sekali ganti Zuma sih. Kiper udah pasti Mendy. Nah, kalau Porto emang lebih banyak ngandelin counter attack nanti kalau lawan Chelsea, kemungkinan besar. Karena Chelsea pasti nguasain. Dan intinya siapa yang cetak gol duluan itu bakal jadi pemegang peran penting, karena Chelsea yang susah cetak gol. Ketika Porto cetak gol lebih awal, dia bisa bertahan di leg kedua. Tapi kayak lawan Atletico Madrid, Chelsea cetak gol duluan, otomatis yang biasanya main bertahan ini ya mereka terpaksa harus keluar. Nah, di sini banyak bisa dimanfaatin juga sama Chelsea, khususnya counter attack. Next, lanjut ke PSG sama Bayern. Nah, ini ulangan dari final kemarin ya, dari 2020. Dan ini PSG bakal balas dendam sih, tapi dengan pelatih yang baru, yaitu Pochettino. Yang lebih kuat sebenarnya Munchen sedikit lebih kuat, karena sisanya juga mungkin di lini tengah ini nggak sebagus punya lini tengahnya Munchen. Jadi lihat kayak lawan Barca kemarin, PSG itu di leg kedua itu benar-benar kayak didominasi di menit-menit terakhirnya, di saat-saat terakhirnya, terutama di babak kedua itu benar-benar didominasi habis-habisan sama Barca. Tapi Barkanya emang unlucky nggak dapat gol, akhirnya PSG yang maju. Nah, tapi di satu sisi juga PSG punya kekuatan macam Neymar, Mbappe. Ini yang bakal jadi pembeda nih. Gimana cara mereka ngeksekusinya itu kemungkinan besar bakal manfaatin di lini sayap juga, karena emang kekuatannya PSG sekarang ya di Mbappe sama Neymar. Dan jadi kita lihat aja gacoran mana, Mbappe atau Lewandowski. Lewandowski juga dikasih kesempatan dikit juga dia bisa cetak gol banyak, macam kayak Haaland kemarin. Nanti bakal dibahas juga waktu City lawan Dortmund. Pergi ke Madrid sama Liverpool. Ini juga seru karena clash ketemu 2 tim besar.
Liverpool di satu sisi dia kehilangan Van Dijk, tapi secara overall defense sebenarnya masih bisa tercover lah. Yang menjadi masalah itu kan adalah lini serangnya antara Salah, Mane, sama Firmino. Ini 3-3 lagi nggak begitu berjalan. Jota masih mendingan, tapi emang dia karena baru beres dari cedera kan beberapa saat lalu, jadi baru dimainin lagi. Sebenarnya international break ini juga bisa jadi momentum buat Liverpool, terutama striker-strikernya ini buat cari performanya dia balik. Jadi waktu balik lagi ke Liverpool mereka bisa gacornya dapat. International break ini bisa naikin performa orang, tapi juga bisa turunin performa pemain juga tiba-tiba. Dan Madrid sendiri dia mainnya benar-benar ngandelin kemampuan dari pemain yang ada, kayak Vinicius, juga ada siapa itu, Asensio, Benzema lagi di lini depan terutama. Dan yang bisa dimanfaatin adalah Trent Alexander-Arnold juga yang sering maju ke depan. Ini sama Vinicius juga bisa dihajar-hajarin di sisi kiri. Sama kayak waktu lawan Chelsea dulu, di mana Chelsea menang kan 2-0. Itu serangan-serangan banyak dari sisi kiri juga Chelsea. By the way, tapi Jurgen Klopp juga pastinya juga udah ngeh kalau Vinicius ini speednya kencangnya minta ampun dan skillful banget, jadi kayak bisa ngobrak-ngabrik. Ini juga bakal jadi perhatian Jurgen Klopp juga pastinya, dan ini yang bakal jadi seru. So kayak gimana nanti nextnya kita bakal lihat. Oke, terakhir ngebahas tentang Dortmund lawan Man City. Dortmund Man City ini pastinya kemungkinan besar Man City yang bisa lolos, tapi bukan berarti ngeremehin Dortmund. Dortmund ini punya Haaland, dan khususnya Dortmund ini di menit-menit awal mereka itu sering banget cetak gol. Kayak lawan Munchen lah, dan kemarin lawan Sevilla lah 2-2 kan. Itu semuanya Haaland yang cetak gol. Emang Haaland ini tajamnya minta ampun, dia dapat chance dikit bisa dapat gol banyak. Ini Haaland. Dan Borussia Dortmund beruntung banget punya Haaland, karena sejauh ini emang dia nyumbang banyak gol. Mirip-mirip kayak waktu zamannya ada Lewandowski di Dortmund. City di satu sisi juga mereka secara defense sekarang udah lebih terorganize, tinggal wanti-wanti aja counter dari Haaland dan dua lagi. Sebenarnya yang paling perlu diwaspadai itu Haaland sih sebenarnya, karena dia bisa cetak gol terus. Nah, Man City pasti nguasain bola. Justru itu Dortmund ini kalau firasat gue mereka bakal main lebih bertahan, ngincar counter, karena sejauh ini ya yang bisa nyetop Man City ya kebanyakan dari counter. Contohnya MU waktu menang City. Tapi ya itu tadi, masalahnya di Dortmund itu adalah defense-nya. Dan kayak lawan Munchen dia ngejebolin 2 di belakang, tiba-tiba bisa kejebolan 4. Sevilla juga awal 2-0 tiba-tiba bisa jadi 2 sama. So kita lihat aja apa Dortmund bisa cetak gol duluan atau enggak, atau malah justru City yang bisa cetak gol duluan, habis itu Dortmundnya malah keteteran karena nggak bisa cetak gol. Atau bukan cuma nggak bisa cetak gol sih, lebih tepatnya karena defense-nya ini kurang untuk menambal ball possession play-nya dari Manchester City. So oke, itu aja dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. See ya.